Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talit takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Ya. Ada yang sakit? Tidak. Nek greges ono. Ya. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan kita semua. Mengawali homili ini saya bertanya dulu. Sebutkan tanda-tanda secara medis bahwa seseorang dikatakan mati. Salah satunya adalah berhentinya detak jantung, ya, nafas. Betul toh? Nah, kadangkala ada yang pernah dinyatakan sudah meninggal. Bahkan dipublikasikan yang bersangkutan sudah meninggal. Terus diumumke dan diintensikan. Ternyata beberapa menit saja lalu normal lagi, hidup lagi. Meskipun sekarang sudah meninggal, namanya Romo Paryono Suwargi. Dulu pernah diumumkan sedo, padahal detak jantungnya berhenti. Lalu kami para imam mengintensikan semua di perayaan Ekaristi. Jebul urip. Tapi sekarang mati beneran, sudah Suwargi. Nah, itulah salah satu penanda. Nah, hari ini kita mendengarkan juga kisah bahwa orang-orang panik karena ada seorang anak yang usia 12 tahun mati. Kita tidak tahu apakah sudah dinyatakan secara medis pada waktu itu anak ini mati.
Tetapi ayahnya namanya Yairus mengatakan kepada Yesus, anakku hampir mati. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Keterangannya adalah anak ini hampir mati. Bapak Ibu bisa membayangkan rumah Yairus ini dengan titik temu Yesus pada waktu itu panjang, jauh. Maka ada saudara-saudaranya, orang-orang kenalannya memberitahu, mengapa kamu repot-repot membawa Yesus padahal dia sudah mati. Bapak Ibu bisa membayangkan. Nek wis diklaim mati, sementara perjalanannya masih panjang, jauh, di hati rasanya bagaimana? Hopeless kan? Ngelokro kan? Tidak ada harapan lagi kan? Situasi batin itulah yang ditangkap oleh Yesus. Lalu Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Lalu kehilangan harapannya itu dikuatkan lagi dan berjalan terus sampai di rumah. Dan apa yang terjadi? Kisahnya, permintaan Yairus supaya hanya menumpangkan tangan saja supaya anakku selamat dan hidup. Tapi permintaan itu diberi lebih daripada yang diminta. Yesus tidak hanya menyentuh, menumpangkan tangan, tapi juga mengucapkan kata-kata. Apa itu kata-katanya? Tali takum, bangkitlah. Saudari-saudara terkasih, kisah penyembuhan ini selalu memberikan inspirasi bagi kita dan selalu memberikan harapan untuk kita, siapapun. Tentang apa? Tentang belas kasih Allah, tentang kerahiman Allah, bahwa Allah itu tidak pernah menghendaki umatnya itu binasa. Ingat, sakit, konsep pada zaman itu dekat dengan maut. Dan siapa yang dalam tanda petik selalu dijadikan sasaran tembak, ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kuasa setan, kuasa iblis. Dan itu artinya ketika Yesus menyembuhkan ini, dan tidak hanya menyembuhkan tetapi menghidupkan lagi, artinya kuasa yang melingkupi, kekuasaan setan yang melingkupi itu sirna. Dan itulah warta bacaan pertama dalam kitab kebijaksanaan Lam pertama begini. Allah tidak menciptakan maut dan ia pun tak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Ini rumusan negatif. Kalau dirumuskan positif, kurang lebih seperti ini. Allah ingin semua manusia selamat dan hidup. Dan kata selamat dan hidup itulah yang dikatakan oleh Yairus kepada Yesus. Anakku hampir sedang sakit, selamatkanlah supaya ia selamat dan hidup. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, kerahiman Allah, kebaikan Allah yang diminta oleh Yairus ini tampak. Nah, sekarang apakah kita memiliki saudara-saudara kita yang sakit parah dan bisa jadi hampir mati? Ada. Atau bahkan pernahkah kita pada waktu tertentu pernah hampir mati? Pernah, mungkin ada. Dan saat-saat kritis seperti itu siapakah yang diingat? Tuhan. Kerahimannya, belas kasihannya. Supaya apa? Supaya kita selamat dan hidup. Ada juga yang berkisah, bercerita. Romo, saya ini sudah sakit lama, bahkan bed rest. Saya sudah berdoa banyak. Bahkan orang-orang lain pun mendoakan saya, tetapi kenapa sakit saya juga belum sembuh? Ada sebagian kita yang protes dan menggugat Allah karena ketidakberdayaan atas sakit fisiknya. Maka dalam situasi itu yang dimohon bukan penyembuhan, yang dimohon adalah kerahiman Tuhan, belas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Jika itu sudah dimohon tetapi juga sakit, langkah selanjutnya adalah
semoga kuat menanggung sakit ini, dan perkenankanlah menyatukan rasa sakit ini dengan penderitaan Kristus. Kalau itu sudah Romo, kadangkala juga Romo dia itu tidak pernah ke gereja, ning kok yo sehat waras wiris. Saya itu sudah berdoa banyak, kok dapatnya seperti ini. Nah, yang terakhir pesan saya, ojo dibanding-bandingke. Nek bandingke sangsaya lara. Jadi yang pertama, mohonlah kerahiman dan belas kasih Allah, dan yang kedua, mohonlah kekuatan agar bisa menyatukan penderitaan sakit kita dengan penderitaan Kristus, dan yang ketiga adalah jangan membandingkan. Saya pernah memberikan kata-kata kepada yang sepuh, bercerita, kok saya sakit ini sakit itu ya, telinga saya, mata saya. Lalu saya mengatakan, pun niku pun wayahe. Kalau merasa seperti itu, lihatlah dulu zaman isih kuat, isoh rono rene. Zaman isih sehat, masih tegas, apa ya, kekar ya, kesana kemari. Saiki wis wayahe. Nah, kadangkala hal-hal seperti itu susah untuk diterima. Perubahan fisik, betul kan Bapak Ibu yang sepuh-sepuh itu? Apa ya isih nyuwun, Tuhan semoga aku kuat seperti waktu masih muda. Nek sembayangi ngono ki Gusti Allah bludrek, jaluke warna-warna itu kan. Semua akan ada waktunya fisik itu, tapi percayalah, kerahiman Tuhan selalu dicurahkan untuk kita. Keselamatan selalu dikehendaki oleh Tuhan untuk kita semua. Tinggal kita bagaimana mempercayakan ini kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Kita hening sejenak.